selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agita Putri, NIM 191101000 dari Prodi S1 Farmasi semester 2B Universitas Kader Bangsa Palembang. Di video kali ini saya akan mempresentasikan sebuah materi yang berjudul kelarutan guna melengkapi hasil praktikum farmasi fisik saya. Simak, pahami, jangan di-skip, tonton sampai habis dan berikut penjelasannya. Kelarutan. Pengertian dari kelarutan atau solubility adalah suatu jumlah maksimum zat terlarut yang dapat larut dalam sejumlah pelarut pada suhu tertentu. Larutan juga bisa diartikan sebagai suatu campuran yang homogen antara zat terlarut dan zat pelarut dengan menggunakan satuan mol dikali liter pangkat min 1. Di sini saya juga akan menjelaskan pengertian dari zat terlarut dan zat pelarut. Zat terlarut merupakan zat yang terdispersi dalam zat pelarut. Sedangkan zat pelarut merupakan zat yang mendispersi komponen-komponen zat terlarut. Jenis larutan berdasarkan kelarutan terbagi menjadi 3, yaitu larutan belum jenuh, larutan jenuh atau tepat jenuh, dan larutan lewat jenuh. Larutan belum jenuh diartikan sebagai larutan yang jumlah zat terlarut dalam larutan lebih kecil daripada kelarutannya pada suhu tertentu. Larutan jenuh atau tepat jenuh dapat diartikan larutan yang jumlah zat terlarut dalam larutan sama dengan kelarutannya pada suhu tertentu. Sedangkan larutan lewat jenuh diartikan sebagai larutan yang jumlah zat terlarut dalam larutan lebih besar daripada kelarutannya pada suhu tertentu. Hubungan kelarutan dengan tetapan hasil kali kelarutan. Tetapan hasil kali kelarutan atau yang sering disebut KSP adalah hasil kali konsentrasi ion-ion pada saat larutan jenuh. Dalam larutan jenuh, zat-zat padat yang sukar larut mengalami kesetimbangan antara padatan yang tidak larut dengan ion-ion tersebut yang larut, atau antara garam dan basa yang sedikit larut. Adapun contoh dari tetapan hasil kali kelarutan, yaitu Ag2CrO4 sama dengan 2Ag+ plus CrO4 2-. Dinyatakan dengan lambang KSP memiliki persamaan KSP Ag2CrO4 sama dengan Ag+ pangkat 2 dikali CrO4 2-. Secara umum, persamaan kesetimbangan larutan garam AX/BY sebagai berikut. AX/BY sama dengan XA pangkat Y+ ditambah YB/X-. KSP-nya adalah AY pangkat Y+ dikali BX- pangkat Y. Perakiraan pembentukan endapan. Suatu campuran larutan tertentu dapat menghasilkan endapan atau tidak tergantung pada konsentrasi ion yang ada dalam larutan. Hasil kali konsentrasi ion dalam larutan tersebut disebut koefisien reaksi atau QC. Jika QC kurang dari KSP, tidak berbentuk endapan. Jika QC sama dengan KSP, tidak terbentuk endapan, larutan jenuh. Jika QC lebih dari KSP, terbentuk endapan. Adapun pengaruh ion sejenis terhadap kelarutan. Pengaruh ion senama terhadap kelarutan adalah memperkecil kelarutan. Pada reaksi berikut, CaSO4 sama dengan Ca2+ ditambah SO4 2-. Apabila kita tambahkan larutan H2SO4, maka akan terjadi pergeseran kesetimbangan berdasarkan asas Lee-Catellier. H2SO4 sama dengan 2H+ ditambah SO4 2-. Sedangkan CaSO4 sama dengan Ca2+ ditambah SO4 2-. Kelarutan CaSO akan berkurang.
Di antara kedua larutan tersebut terdapat ion senama, yaitu SO42-. Hubungan hasil kali kelarutan dan kelarutan dapat menjelaskan kenyataan bahwa kelarutan akan semakin berkurang jika ditambahkan suatu bahan atau reagen yang mengandung ion senama. Ion senama tidak mempengaruhi harga tetapan kesetimbangan hasil kali kelarutan atau KSP selama suhu tidak berubah. Pengaruh pH terhadap kelarutan basa yang sukar larut. Pada umumnya, basa mudah larut dalam larutan asam, tetapi sebaliknya akan sukar larut dalam larutan basa. Jika ke dalam larutan basa ditambahkan asam, maka konsentrasi ion H+ akan bertambah dan konsentrasi ion OH akan berkurang. Jika ion OH- berkurang, maka kelarutannya juga akan bertambah. Jika larutan ditambahkan basa, maka konsentrasi OH- akan bertambah sehingga kelarutannya juga akan berkurang. Jenis larutan berdasarkan kelarutan terbagi menjadi 3, yaitu larutan belum jenuh, larutan jenuh atau tepat jenuh, dan larutan lewat jenuh. Larutan belum jenuh diartikan sebagai larutan yang jumlah zat terlarut dalam larutan lebih kecil daripada kelarutannya pada suhu tertentu. Larutan jenuh atau tepat jenuh dapat diartikan larutan yang jumlah zat terlarut dalam larutan sama dengan kelarutannya pada suhu tertentu. Sedangkan larutan lewat jenuh diartikan sebagai larutan yang jumlah zat terlarut dalam larutan lebih besar daripada kelarutannya pada suhu tertentu. Adapun pengaruh pH terhadap kelarutan terbagi menjadi 2. 1. pH dan kelarutan basa. 2. pH dan kelarutan garam. pH dan kelarutan basa adalah sesuai dengan efek ion senama, suatu basa akan lebih suka larut dalam larutan yang bersifat basa daripada dalam larutan netral. Suatu ion dapat dikeluarkan dari larutannya melalui reaksi pengendapan. Kalsium karbonat CaCO3 atau suka larut dalam air, tetapi larut dalam HCl atau CaCO3 sama dengan berbanding terbalik AgCl2+ ditambah CO3 2-. Pada penambahan larutan dalam larutan asam ke dalam larutan Cl CO3 dapat diikat oleh ion H sebagai berikut, membentuk HCO3 Ag+ atau Ca2CO3+ lebih kurang yang menyebabkan CaCO3 melarut. Larutan belum jenuh. Jika Ag+ Cl- sama dengan KSP AgCl, larutan tepat jenuh. Dan jika Ag+ Cl- lebih dari KSP AgCl, terjadi pengendapan. Dapat ditarik kesimpulan, yaitu 1. Kelarutan menyatakan jumlah maksimum zat yang dapat larut dalam sejumlah tertentu pelarut. 2. Tetapan hasil kali kelarutan atau KSP adalah hasil perkalian konsentrasi ion-ion dalam larutan jenuh, masing-masing dipangkatkan dengan koefisien ionisasinya. 3. Penambahan ion senama akan memperkecil kelarutan. 4. Kelarutan juga dipengaruhi oleh pH. 5. Pengendapan terjadi jika harga KSP terlampaui. Dan yang keenam, larutan jenuh adalah larutan di mana penambahan sedikit zat terlarut sudah tidak dapat melarut lagi. Oke, baiklah teman-teman, itulah video presentasi dari saya mengenai kelarutan. Semoga kalian memahami apa yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan saya mohon maaf. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.